Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ramadan dari kelas 2B Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku yang berjudul Your Mind Kills, karya dari Rifan Ulhaq. Kalau kalian lagi berusaha untuk kenal dan memahami diri sendiri, saya punya kutipan dalam buku ini. Coba dengerin deh. Kau tak akan pernah sampai pada dimana kau benar-benar paham tentang diri. Ketika kau memutuskan untuk mulai memahami diri, kau akan melakukan pemahaman diri seumur hidup. Ya, kalian gak akan pernah sampai di mana titik kalian mengenal dan memahami diri kalian sendiri. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena kalian yang sedang menonton video ini, yang dimana artinya kalian masih hidup. Kita harus sadar bahwa hidup ini misteri yang tidak akan pernah bisa dipecahkan. Selama kalian masih hidup, kalian akan terus berbuat, dan segala perbuatan yang kalian buat akan selalu menghasilkan hal-hal baru. Sadar atau enggak, setiap harinya kita sebagai manusia pasti mendapatkan suatu hal yang baru. Terkadang emang kitanya aja yang gak sadar bahwasanya kita mempelajari atau mendapatkan suatu hal yang baru di setiap harinya. Dan alasan untuk beberapa orang yang gak sadar apa yang didapetinnya hari ini atau apa yang dipelajarinya hari ini, itu karena segala hal yang ia dapat hari ini cuma dijadikan angin lewat doang. Ya maksudnya tidak untuk berusaha memaknainya. So ketika kalian berusaha untuk memaknai apa yang telah kalian buat, kalian akan mengetahui dan mampu untuk menilai suatu hal yang sudah dilakukan oleh kalian sendiri. Berbuat, memaknai, dan menilai sebuah makna. 3 hal inilah yang bakal bikin kalian semakin paham dan semakin kenal tentang diri kalian sendiri. Walau pada akhirnya kalian gak benar-benar paham dan gak benar-benar kenal pada diri kalian sendiri. So, hati-hati, your mind kills. Dalam perspektif ontologi, kutipan ini menunjukkan pertanyaan mengenai keberadaan dan sifat diri. Apakah diri seseorang merupakan identitas yang dapat sepenuhnya dipahami dan didefinisikan? Bagaimana relasi antara pemahaman diri dan identitas diri yang mungkin berubah seiring jalannya waktu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajukan pertimbangan tentang sifat ontologis dari diri dan kompleksitasnya dalam pemahaman yang mungkin tidak pernah sepenuhnya tercapai. Sedangkan dari sudut pandang epistemologi, kutipan tersebut menggarisbawahi bahwa pemahaman diri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Ini melibatkan pertanyaan tentang sumber pengetahuan tentang diri sendiri dan batasan pengetahuan manusia. Bagaimana kita memperoleh pemahaman tentang diri kita? Apakah itu melalui refleksi, pengalaman, atau interaksi dengan lingkungan? Pertimbangan epistemologi ini menekankan bahwa pemahaman diri adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan, yang terus berkembang sepanjang hidup. Dalam konteks aksiologi, kutipan tersebut mengajukan pertanyaan mengenai nilai-nilai yang terkait dengan pemahaman diri. Apakah pemahaman diri dianggap sebagai nilai yang diinginkan atau dihargai? Apakah pemahaman diri membawa manfaat dalam mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, atau pembunuhan diri? Pertimbangan aksiologis ini mengarah pada refleksi tentang nilai-nilai yang mendasari pentingnya pemahaman diri dalam konteks moral dan etika. Dalam keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa pemahaman diri adalah suatu perjalanan yang kompleks dan terus berkembang. Dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kutipan ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat diri, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkait dengan pemahaman diri. Sadar gak sih kalau satu-satunya yang bisa kontrol itu cuma pikiran kita sendiri? Tapi gak sedikit dari kita yang cuma duduk diam menikmati apa yang terjadi dalam hidup kita sambil bilang, gue lagi ngerasa sedih, gue lagi ngerasa bad mood. So, itulah pembahasan di buku Your Mind Kills. Karena banyak manusia yang terbunuh dengan pikirannya sendiri.
By the way, ngomongin soal rasa sedih, ngomongin soal rasa nggak mood munculnya dari mana? Yaitu dari otak kita sendiri. Ketika ada tragedi dalam hidup kita, sedih atau tidaknya itu balik lagi ke pola pikir kita. Kita harus tahu hidup itu bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan apa tentang masalah dalam hidup kita, tapi balik lagi gimana kita merespon hal-hal tersebut. Kalau misalkan kita saat ini belum bisa kontrol apa yang terjadi dalam pikiran kita, so we ought to wake up. Seriusan deh, hal kayak gitu bisa banget kita ubah. Cuma banyak dari kita yang gak mau ngubah hal itu, malah ngebiarin diri kita dilimitasi sama pikiran kita sendiri. Hal yang tadi saya sebutin, kalian gak bakal punya kekuatan, kalian bisa gampang stres, kalian bisa dikit-dikit overthinking, kalian bisa bakal takut melakukan suatu karena takut buat masalah baru. Daripada kalian menyalahkan hal-hal yang tadi saya sebutin, yang mana hal itu faktor eksternal yang gak bisa kalian kontrol, mending kalian rubah respon diri kalian terhadap masalah yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitar kamu menjalankan perannya masing-masing, dan kamu fokus sama diri kamu. Coba sesekali kalau misalkan kalian ada masalah, kalian coba refleksikan terhadap diri kalian, bagaimana kalian bisa ngontrol diri kalian dan bagaimana bisa kalian nge-treat diri kalian. Karena menurut buku yang saya baca yang berjudul Your Mind Kills, mengendalikan faktor eksternal itu adalah hal yang sia-sia. Ini alasan kenapa kalian harus berhenti ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Kalau nanti ujung-ujungnya bikin kalian insecure, ngeluh, bahkan sampai ngerendahin diri sendiri. Dalam perspektif filsafat konstruktivisme, pengendalian faktor eksternal yang mengarah pada perbandingan diri dengan orang lain dan menimbulkan rasa tidak aman atau insecure dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial. Menurut konstruktivisme, realitas sosial tidak memiliki sifat yang tetap atau objektif, melainkan dibentuk oleh persepsi, interpretasi, dan konstruksi kita sebagai individu dalam interaksi dengan dunia sosial. Namun, dari sudut pandang konstruktivisme, kita dapat mengembangkan kesadaran bahwa perbandingan semacam itu bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi kita. Kita dapat mempertanyakan asumsi sosial dan norma yang mendasari perbandingan diri tersebut. Kita juga dapat berupaya membangun pandangan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman dalam pencapaian dan karakteristik individu. Dalam konteks ini, kita dapat mencoba menerapkan metode ilmiah untuk mengatasi perbandingan diri yang mengarah pada rasa tidak aman. Dapat mencari bukti objektif mengenai prestasi, kemampuan atau karakteristik kita sendiri dan melihatnya sebagai dasar untuk mengukur nilai diri kita. Hal ini dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain secara tidak sehat. Saya yakin kalau kalian itu semua sadar bahwa kalau misalkan perbandingan diri itu selalu sukses untuk mencuri kebahagiaan. So, pertanyaannya, mau sampai kapan kalian menganggap diri kalian itu rendah? Mau sampai kapan menganggap diri kalian itu tidak mampu? Ketika kalian berpikir diri kalian rendah, maka akan selamanya diri kalian akan rendah. Karena faktanya, semua pergerakan tubuh itu dikendalikan oleh yang namanya pikiran. Insecurities itu gak jarang ngebunuh segalanya yang seharusnya indah, dan gak jarang manusia ngebiarin hal itu insecure-nya. Bandingin diri kalian sama diri orang lain itu gak apa-apa, asalkan harus ditanami grow mindset. Kebanyakan orang ngebiarin rasa insecure-nya untuk ngandaliin dirinya, dan faktanya tidak jarang hal seperti itu buat orang lain mengeluh saja. Menurut buku yang saya baca, daripada menghabiskan energi untuk mengeluh, mengutuk diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa, mending jadikan hal-hal insecure atau iri sama orang lain sebagai pemicu ambisi, fokus improvisasi diri kalian.